Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat semuanya yang selalu support dan dukung, masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita santai bareng, ngobrol bareng, sinau bareng dengan teman-teman semuanya. Tentunya masih membahas tentang keilmuan makrifat atau meditasi. Nah, buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan silahkan disampaikan pertanyaannya, kita sinau bareng-bareng. Di sini saya mengambil tema tentang sembah roh dan rogo dalam kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memang tahapan di saat kita beribadah ini beda-beda. Ada orang yang beribadah hanya yang penting melaksanakan, hanya raganya saja, gerakannya, tetapi tidak diikuti dengan jiwanya. Karena dalam diri kita itu ada jasmani dan rohani, ada raga, ada jiwa. Dalam kita berbakti ataupun menyembah kepada Yang Maha Kuasa, ini seharusnya dua-duanya melakukan bakti kepada Tuhan, bukan hanya salah satunya. Di saat dua-duanya ini mampu melakukan ibadah bersinergi, ini tidak hanya dilihat dari sebuah gerakan. Sebenarnya kalau sembah roh itu, di saat kita melakukan dharma bakti kepada sesama, itu sebenarnya malah sembah roh. Jadi kita mengikuti antara luar juga bergerak, dalam juga bergerak. Menolong orang, menyantuni, bersedekah, itu sebenarnya sembahyang yang sebenarnya yaitu dengan tingkah laku. Dengan tingkah laku, tata krama, dibarengi dengan rasa kasih sayang, welas asih, itu sebenarnya sembahyang. Kalau hanya gerakan, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan sama-sama, itu kan masih tatanan. Makanya orang hidup itu sebenarnya setiap saat itu sudah beribadah. Karena ibadah itu sebenarnya luas, jangkauannya luas. Tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji, bukan. Di saat tubuh kita merasa lapar, kita makan, itu juga sebuah ibadah. Sebuah ibadah, wujud dari menghargai diri kita, menghargai diri sendiri. Saat haus, minum, itu ya ibadah. Itu ibadah. Mbak Sri, matur Mbah Nun, Rayugi, terima kasih
Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan, kita ngaji bareng di sini tentang ma'rifat. Jadi kalau sembah raga, ya seperti sesuai aturannya itu, jalankan sesuai aturan. Tapi kalau sembah roh, yaitu di saat kita bukan hanya diam. Kalau orang bilang sembah roh itu diam, jiwa kita dengan yang maha kuasa. Enggak, sembah roh itu justru gerak antara dalam dan luar, wujud kepada yang lainnya. Satrio matur sembah nuwun. Makanya di sini malah saya jabarkan kalau sembah roh itu justru kita di saat menolong orang, membantu orang lain, itu sebenarnya itu sembahyang, ibadah. Tetapi kalau kita ibadah hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, itu masih mementingkan diri sendiri. Dari Madiun, terima kasih sudah hadir. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol bareng soal beribadah. Tapi ini tidak bisa dibenturkan dengan syariat. Syariatnya ada, tetapi yang kita bahas ini tata cara beribadah di saat kita menjalani makrifat, di saat kita sudah manunggal dengan Gusti. Orang manunggal itu tidak terbebani oleh tulisan, oleh aturan. Dari Brebes terima kasih, dari Lampung juga matur sembah nuwun. Nah, kalau kita melakukan ibadah tapi masih diatur, masih diperintah, masih disuruh, itu kita masih terpaksa. Kalau tidak ada aturan, tidak ada perintah, kita tidak mau ibadah. Kita tidak mau ibadah. Karena keluar masuknya nafas ini juga ibadah. Ibadah menghargai diri kita sendiri. Karena bagi orang-orang makrifat, Tuhan itu ada di mana-mana. Tergantung tempat, ruang, dan waktu. Di mana saja ada. Nah dulu, ajaran meditasi itu adalah juga ibadah. Cara menyembah Tuhan itu dulu meditasi. Jadi di saat orang belajar meditasi itu sebenarnya dia juga belajar sembahyang. Tapi sembahyangnya orang dulu. Sebelum ibadah itu ditulis tata caranya gitu. Kang Sardianto, terima kasih. Menghadap ke pohon, menghadap ke air, menghadap ke matahari, itu sebenarnya ibadah juga. Kang, kalau kita berbaring lepas kesadaran pasti tidur ya. Jika kita jaga kesadaran, masuknya kemana? Masuknya renungan. Orang renung itu kan sambil tidur boleh, sambil ngopi boleh. Merenung dengan melamun itu beda loh. Kalau melamun, kita jauh dari kesadaran. Tapi kalau merenung, mau tidur, mau miring, mau tengkurap, mau bersila, mau berdiri, namanya merenung itu pasti
masih dalam kesadaran diri, berpikir, mengkaji. Itulah meditasi sebenarnya. Meditasi itu merenung, merenungi diri. Bukan melamun. Tapi kebanyakan melamun meditasi. Akhirnya apa? Fenomenanya. Kang, saya tadi masuk di dimensi ini. Saya tadi ada ruangan gini, ada cahaya. Sampai ini ngelamun. Sampai itu ngelamun meditasinya. Bukan dalam kesadaran. Kalau dalam kesadaran ya enggak tahu apa-apa. Yang kita tahu itu fokus kita tadi apa. Ibarat dagangan saya bermasalah ini. Ya udah bawa meditasi. Nah, di situ merenungnya itu tentang dagangan sampean itu kenapa bermasalah, apa masalahnya, kurang bagaimana, apa tempatnya, atau cara sampean menyambut pembeli itu kurang bagus. Nah, di situ renungannya. Akhirnya apa? Dapat hidayah, dapat pertolongan dari siapa? Dari diri kita sendiri, dari renungan kita sendiri itu. Nah, di situ lah. Kalau sampai diam gini terus ini kemana-mana, mana yang ngelamun ya akhirnya. Jadi kalau sembah roh, roh itu ada di dalam diri kita. Di saat roh ini bersembahyang, berbakti kepada Tuhannya, maka dia akan menggerakkan tubuh kita sesuai tugas hidupnya. Sesuai dengan tugas hidupnya. Hidup saya sebagai apa? Manusia. Oh ya, berarti saya harus memanusiakan manusia yang lainnya. Nah itu sembah roh itu namanya. Berarti saya juga harus ngayomi makhluk yang lainnya. Ya kayak hewan, kayak tumbuhan, air apa itu yang kita itu sebagai pengaturnya, sebagai dalangnya. Ya kita mainkan ya, itu nama sembah. Kalau sembah raga ya udah sesuai itu dengan aturannya itu. Kang Yan, terima kasih selalu hadir Kang Yan. Dibantu like-nya, subscribe dan share-nya. Yang belum subscribe monggo. Tingkat makrifat itu kalau bagi saya sih ilmu makrifat itu sangat mudah dipelajari. Sangat mudah dipelajari. Kang Mamas, terima kasih. Asal dengan kesadaran diri. Kalau sampean benturkan dengan rasa sampean, gila. Gila, pasti gila. Pasti gila. Karena apa? Orang makrifat itu seluruh alam semesta ini tidak ada lain kecuali Tuhan. Tidak ada lain. Semua yang ada di alam semesta ini, termasuk isi-isinya ini tidak ada lain kecuali Tuhan. Nah, kalau orang zakat dibedakan. Ini manusia, ini jin, ini malaikat, ini hewan, ini Tuhannya di atas. Gitu. Kan membedakan. Yang membedakan itu kan sampean sendiri sebenarnya. Kita sendiri. Nah, kalau makrifat enggak. Kalau manunggal itu enggak. Makanya dulu di saat Syekh Siti Jenar dalam cerita loh, sembahyang, diam, merenung, dicari orang. Siapa yang kamu cari? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Gusti Allah. Dia saat itu merenung.
penyatuan diri dengan alam. Terima kasih dari Boko. Di saat dia selesai merenung, saya mencari Gusti Allah, nggak ada, yang ada saya jenar gitu. Tapi di saat menyatu, yo, memang semua di alam semesta ini wujudnya Gusti Allah. Kopi jangan lupa, biar tidak sepaneng. Nah, orang sekarang ini beribadah tiap hari, tetapi niatnya kok masih mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena berarti belum dekat, toh Mas. Si jauh. Tiap hari ibadah, tiap hari berbuat baik, tapi niatnya ini loh, mendekatkan diri dengan Tuhan. Berarti kan belum sadar dia. Belum sadar akan dirinya sendiri. Wong kita itu bisa hidup karena ada yang hidupi ya. Kalau yang hidup itu jauh dari kita ya mati toh. Mati kita. Kalau Tuhan itu sudah benci sama kita, berarti kita itu waktunya dikubur. Siapa yang mau hidup? Nyawa kita dari Tuhan. Kita bisa bernapas ya karena Tuhan. Kita bisa mendengar karena Tuhan. Kita bisa lapar, kita bisa haus ya karena Tuhan. Yang ngasih makanan ya Tuhan. Kalau dia benci ya udah kita dikubur. Kang, kalau aku melakukan duduk sila mengolah nafas, dada perut selalu pinggangku sakit di atas tulang ekor. Tapi kalau hari-hari tidak melakukan tidak sakit. Sampai memaksa berarti. Memaksakan diri. Ini loh, teman-teman semuanya. Bahasanya wasik. Meditasi itu jangan mulai apa-apa. Meditasi itu diam, tenang, merenung. Sampai ngolah apa? Ngolah napas. Napas sih sampai olah ki nyapo. Tidak sampai olah itu wis keluar masuk sendiri, wis sesuai dengan sudah bertakwa dengan Tuhan. Wis bertakwa. Nafas itu sudah bertakwa. Keluar masuk sendiri, tidak usah disuruh. Orang bertakwa kan tidak perlu disuruh. Kalau masih disuruh belum bertakwa. Mata kita berkedip sendiri ini tidak usah disuruh, sudah bertakwa ya. Sesuai dengan perintah Tuhannya. Nah, makanya sampai lo meditasi, yuk jangan ngolah napas, napas sih wes bertakwa sampai olah jadinya tidak bertakwa nanti. Olah rasa Kang, olah bagaimana lagi rasamu? Sudah sesuai kok, sudah benar kok. Kalau apa itu gula itu manis, garam itu asin, wis bener usah diolah. Susah ya Mas. Meditasi ini dilihat simpel, tapi susah banget. Karena orang meditasi ini puncaknya makrifat, manunggat. Orang meditasi itu puncaknya tahu keberadaan Tuhan, tahu wujudnya Tuhan. Karena Tuhan itu wujud, gak ada goib, kidam, bakon, gak ada. Yang ada ya wujud, kidam, bakon. Yang ngomong goib lho sopo. Tuhan itu wujud, ada, nyata,
Oh, jangan ngomong. Iya 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 gitu. Salah satu cara ibadah leluhur kita dahulu di saat dia bingung mencari keberadaan Tuhan ke sana ke sini ke sana ke sini, akhirnya dia diam. Di saat diam ternyata dia justru mengetahui. Makanya tan kena kinaya apa tidak bisa dibentukkan seperti apa. Aku ya kowe, ning dudu aku ya dudu kowe. Lah ya susah to. Gak iso diwujudne kaya aku, ya ora iso diwujudke kaya kowe. Gak bisa diwujudkan seperti saya, juga tidak bisa diwujudkan seperti kamu. Tapi kamu juga menghidupi, saya juga menghidupi. Kamu mencipta anakmu, saya juga mencipta anakku. Kamu memberi penghidupan kepada anakmu, saya juga memberi penghidupan kepada anakku. Tapi bukan aku dan bukan kamu. Itulah dinamakan tan kena kinaya ngapa. Tidak bisa diwujudkan seperti apa-apa. Manggon tanpa papan, di mana-mana ada. Nggak perlu tempat. Sinebut tanpa tinulis, bisa diucapkan tanpa harus ditulis. Tuhan itu. Oh, ini pelajaran meditasi yang dalam. Biar kita bisa sembah roh gitu tadi. Semenjak semedi nggak pernah ngimpi Kang Tro. Wah, malah bagus orang ngimpi, Mas. Mimpi itu adalah memori otak kita. Mimpi itu memori otak yang dibawa masuk ke dalam alam bawah sadar. Makanya di saat mimpi, sampean mimpi ke suatu tempat, akhirnya sampean sampai situ itu. Karena apa? Sudah ada memorinya dalam diri sampean dan sampean akan diperjalankan ke situ. Mimpi ketemu Mbahe dulu. Ya memang Mbahe sampean itu sudah ada dalam memori. Biar pinter. Saya mau tanya, saya pernah mimpi diberi cincin berbentuk ular. Nggak ada maknanya sih, Mas. Nggak ada maknanya. Saya bukan pertafsir mimpi, Mas. Aduh. Ojo tekok ngimpi, Mbak. Wah, aku itu tafsir mimpi. Kalau bagi saya nggak ada, Mak. Mimpi kembang itu bunga tidur itu mimpi. Tapi bisa jadi petunjuk. Bumi, terima kasih. Sehat selalu. Belajarannya, privatnya ini mau lebaran libur dulu. Mungkin orang-orang semua ya pada sibuk. Sibuk bagi-bagi THR. Makanya belajar sembahyang itu ya susah. Sembah itu kita menghadap, kita menunduk. Sembahyang itu sang yang. Sang yang itu banyak. Yang maha pengasih, maha penyayang, maha tunggal. Kata sembahyang itu kan bahasa sini, bahasa daerah.
bahasa Nusantara. Di lain bahasa itu enggak ada sembahyang itu. Itu bahasa sini banget. Jangan lupa kopinya. Bantu like-nya, share. Monggo tanya lagi. Pokoknya saya itu yang nggak bisa satu nerawang. Nerawang itu saya nggak bisa. Walaupun bisa saya ngomongnya nggak bisa. Kedua, tafsir. Tafsir ngimpi ngono wis aku wis ora iso wis. Gak iso ritak wis. Nah, meditasi itu loh yang sekarang lagi marak dicari-cari, dipelajari. Itu sebenarnya simbol bangkitnya kesadaran diri orang. Bagus banget, luar biasa. Simbol bangkitnya spiritual bumi Nusantara. Karena kemarin saya itu ketemu dengan teman yang ada di Pulau Merah. Dia ngomong ke saya, dia ahli sejarah. Sekarang orang luar itu lagi marak datang ke Indonesia. Saya tanya, yang dicari apa sih Mas? Pengen belajar meditasi. Nah, tujuannya apa? Orang luar bilang dengan meditasi itu orang lebih cepat kembali kesadaran diri. Itu meditasi itu padahal ajaran leluhur kita. Cara ibadahnya leluhur kita. Nah, kalau semua orang kembali ke meditasi, nanti agamanya jadinya cuma satu, tauhid. Percaya nek sing penting nek Gusti Allah ki ono, wis cukup. Itu tauhid. Kesadaran dirinya diwujudkan dari tingkah lakunya tiap hari. Contoh tidak buang sampah sembarangan. Itu kan kesadaran diri. Kalau mengotori alam nanti kita yang kena juga. Selalu berbuat baik itu kesadaran diri, tidak mencela orang itu kesadaran diri. Oh, lah sekarang yang hilang itu kan itu. Sadaran diri orang itu hilang. Jadi pejabat ya sak senenge dhewe. Jadi betoro ya sak senenge dhewe. Ya akhirnya seperti ini negeri. Makanya itu penting. Ngaji makrifat itu. Ngaji makrifat itu ngaji kasunyatan. Apa yang dilihat oleh mata kita sambungkan ke mata ketiga kita atau mata batin kita, pikiran kita. Jadi di saat kita melihat, kita jangan heran dulu, dipikir lagi. Ini kan apa? Itu namanya mata ketiganya hidup. Kalau ndak hidup yang gumun, wah kok bisa gitu ya? Gumun. Itu sebenarnya. Orang gampang heran, gampang gumun itu ya karena ndak aktifnya itu mata ketiganya. Ikuti rasa. Baru ada memeragakan ilmu ini gumun. Wah, sewaktu gitu. Gumun. Karena apa? Rasanya didulukan, jadinya heran. Kalau orang mata batinnya udah terbuka, nggak ngumun. Opo. Pikir dulu, oh gini caranya. Pasti ada caranya setiap ilmu.
5 kali 5 bisa jadi 25 itu ada caranya. Beda. Mata ketiga sama mata batin itu sama. Nih, letaknya di tengah sini. Jadi sampan ini enggak di saat ini melihat sampan juga harus berpikir. Makanya batin tuh di sini, mata batinnya di pikiran. Nah, kalau indigo itu aku ya ora paham. Kalau bagi saya indigo itu wong seneng lamun ngono. Wong indigo itu wong seneng lamun ngono. Sering berayal. Delok kono, delok kono. Orang gawean. Saya terawang nanti tahun 2023 ini akan ada ini oh, dia sendiri makannya udah cukup atau belum nggak tahu, udah nerawang kemana-kemana. Ya mending nerawang umurnya itu berapa, terus nanti hidupnya bagaimana, ya mending itu dia daripada nerawang orang lain. Contoh itu ahli-ahli penerawang itu mau meninggal sendiri enggak tahu, katanya indigo. Kalau saya, kalau yang lain ya enggak tahu, ya keyakinannya lain-lain. Kalau meyakini itu ya monggo. Enggak ada yang maksa, enggak ada undang-undangnya. Kalau saya sih enggak percaya. Kalau saya itu enggak percaya. Saya dalam keadaan sadar sering apa yang saya pikirkan benar terjadi seperti udah ada pertanda lah, itu namanya yang dinamakan kita yo alam yo itu. Aku yo kowe, kowe yo aku, kita itu alam, alami kita. Sampai kalau udah menyatu itu yo nggak usah diterawang. Ngapain nerawang-nerawang? Mau ada apa yo kita berarti ada pertanda sendiri, wong itu bagian dari kita juga. Kalau ada bencana yo tahu toh. Wong air ya ada dalam diri kita, tanah ada dalam diri kita, angin ada dalam diri kita. Nggak aneh sebenarnya kalau dijawab. Sekti Kang, yo ndak, siapa yang ngomong sekti? Orang sakti itu yang uangnya banyak. Kalau sekarang itu saya kebual Kang, iya. Nah anaknya jaluk sangu bingung. Menurut Akang agama itu apa? Agama itu kepercayaan. Nek wong Jawa ngarani agama iku ageman. Sampan arek gawe kaos ya karepmu, arek gawe cangklek ya karepmu, ra kaosan ya karepmu, sing penting iki sampeane iki becik ngono apa. Nek masalah klambine terserah. Itu agama. Tetapi zaman sekarang itu gimana ya? Orang-orang itu lagi gila agama, lagi mabuk. Kalau ndak ini ndak bener, lagi mabuk. Jadi harus batik semua gitu, harus kaosan semua gitu. Itu kan namanya mabuk. Sesuatu yang berlebihan itu kan memabukkan. Hidup yang penting ngopi, seruput,
Serokok ya, nek wis aman kok. Kakean pikiran. Gawa rasa ya takon dadi. Makanya kalau sembah rogo itu ya yang sampean lakukan tiap hari biasanya mengikuti tulisan ini harus gini nanti bacaannya harus ini, nah itu sembah rogo. Kalau sembah roh itu ya apa yang sampean rasakan, sampean lakukan, contoh menolong orang lain, menyirami bunga, memberi makan hewan, nah itu namanya sembah roh. Berarti sampean tahu tugas sampean hidup itu merahmati. Namanya rahmatan lil alamin itu ya merahmati seluruh makhluk di alam semesta. merahmati awake dhewe ngono agamane padha ora ya susah. Jarene rahmatan lil alamin. Nek ora padha jarene ora. Lah piye? Donya anane elek ane apik. Wong menungso manusia itu ndak ada yang suci kok. Ya makhluk apa aja ndak ada yang suci. Manusia itu mau mandi 100 kali sehari. Mau keramas sampai sampo satu pabrik itu panggah kotor ngono kemana-mana bawa tai. Sucinya di mana? Nah, kalau kita bisa menyadari diri bahwa kita itu tidak suci, kita itu masih kotor, ya harusnya menghargai yang lain. Itu aja. Kalau saya seperti itu, simpel-simpel aja. Mau bajumu apa, mau keyakinanmu apa, ya terserah. Kayak itu yang saya pandang bukan agamanya, yang pandang itu tingkah lakunya bagaimana. Nggak punya agama kalau dia baik, dengan orang lain baik, berarti dia orang baik. Punya agama tapi sana sini debat, ngejek orang, bagi saya sih belum beragam. Karena baru punya agama itu pasti bagus-bagusan. Kalau punya loh. Tapi kalau beragama berarti menerima seluruh agama yang ada. Tapi kalau punya itu udah susah itu. Punya itu pasti bagus-bagusan. Punya aku paling bagus gitu pasti. Ada punya aku yang leyel-leyel anak. Itulah. Kan kalau ada anak dilahirkan cacat, itu letak keadilannya di mana? Keadilan yang seperti apa itu? Keadilan yang seperti apa? Adilnya, dia nanti pasti tetap diberi hidup, diberi penghidupan. Adil. Dilahirkan, diciptakan. Tetap adil, enggak ada. Dia makan nasi, yang enggak cacat yo makannya nasi, sama. Kalau sampai mencari keadilan di alam itu. Orang cacat belinya pakai uang, yang enggak cacat itu yo pakai uang. Sama, adil.
Walaupun dia cacat nggak bisa kemana-mana, dia tetap makan. Yang nggak cacat kalau nggak kemana-mana, cuma diem, harusnya malu dengan yang cacat. Adil. Karena apa? Rahmat Tuhan itu tidak bisa dibatasi hanya karena fisik. Nggak bisa. Karena waktu nggak bisa. Karena tempat nggak bisa. Nggak bisa. Terkadang kita itu merendahkan orang yang cacat. Itu bukan Tuhan yang merendahkan. Tapi apa? Ego. Hawa nafsu dari orang-orang itu sendiri. Karena apa? Merasa sempurna. Nah, orang yang merasa sempurna itu justru bukan raganya yang cacat, tapi otaknya cacat dia itu. Tidak bisa menghargai orang lain. Orang-orang yang cacat sebenarnya itu bukan cacat fisik. Satu, sering menjelekkan orang lain itu cacat mentalnya. Sering berdebat dengan orang lain itu orang cacat juga. Merasa paling benar itu orang cacat itu. Itu malah yang bahaya. Sama-sama manusianya kok menghina. Cacat berarti mental dia. Kalau saya orangnya pokoknya gimana ya? Yang penting ada di alam semesta ini sama gitu. Sama. Tugas kita itu hanya kalau ada yang kurang ya yuk kita bantu. Saling melengkapi itu sebenarnya. Saling melengkapi, saling menghidupi. Ya itu tugas manusia, itu kewajiban sebenar-benarnya itu. Terkadang memang ada yang bilang, orang-orang yang sudah bermakrifat itu kok tidak pernah sholat ya. Ada itu. Pasti kalau sampai ketemu dengan orang makrifat ditanya, sholat yang bagaimana? Yang sesuai aturan itu loh, yang gini harusnya sini jam segini. Itu kan untuk kebaikanmu sendiri. Di saat kamu beribadah, sampai hanya berlomba-lomba mencari kebaikanmu sendiri. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Wong hidup itu untuk orang lain kok. Dinamakan hidup itu apabila kita berguna untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Itu baru hidup. Kalau hanya untuk dirinya sendiri itu namanya bangkai hidup. Makanya kalau orang Jawa dulu urip iku urup. Hidup itu dibilang hidup di saat dia sudah mampu berkarya atau berguna untuk orang lain, itu baru hidup. Nah, kalau masih hidup hanya untuk dirinya sendiri yo, ini namanya urip-uripan kalau orang Jawa. Makanya belajar itu ya apa yang ditulis dipelajari, habis itu belajar juga apa yang tidak ditulis. Karena kitab Tuhan sebenarnya itu tidak mungkin ditulis. Tidak mungkin ditulis. Kalau ditulis itu berarti ada yang nulis. Adanya tulisan berarti adanya pemikiran. Tapi sesuatu yang tidak ditulis bisa dibaca ya, contohnya sampean, saya ini kan tidak perlu ditulis, bisa dibaca. Oh, Kang Tro itu orangnya gini, oh bisa dibaca. Oh, itu pohon pisang, tidak usah ditulis, tidak usah dikasih plang pisang, itu tidak usah, cukup gitu bisa dibaca. Oh, itu nanti gunanya ini, buahnya untuk ini, sampean sudah bisa membaca, tidak usah ditulis.
langit itu kalau oh itu mau hujan, itu sebentar lagi hujan, sudah bisa membaca sampai. Tidak perlu ditulis. Nah itu kitab yang sebenarnya dari alam semesta. Kitab tanpa tulis. Ada kitab tinulis. Ada kitab tanpa tulis. Nah itu kalau kita mau belajar. Makanya kalau sembah roh, itu bukan berarti diem malahan. Sembah roh itu malah bergerak, membantu orang lain. Kalau sembah raga ya, yang penting gak buat syarat ae, kudune ngene, ikuti aturane wae. Lah kuwi sembah raga. Karena di saat rohnya yang menyembah, raganya akan mengikuti. Contoh, oh saya kasihan dengan orang itu, saya mau ngasih langsung, raganya ngikuti. Tapi kalau sembah raga, walaupun orang nggak dingluk meneng, kadang-kadang ininya ke sana, ini perasaannya ke sana lah, ke sana sini. Mana ada orang khusyuk. Raganya nyembah sukmo dan rohnya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Karena butuhnya banyak. Itu kalau belajar makrifat, makanya harus, jangan sampai enggak, harus. Sama Mbak Sri, sampai ngomong hidupnya pasti tergantung orang. Kita itu loh yang lengkap ini loh, ini tergantung orang juga. Sama, adil wis toh. Sampean itu kan kalau ndak, saya aja lah, kalau ndak tergantung orang lain kan ndak bisa hidup saya ini juga. Saya itu tergantung orang lain yo. Karena apa? Kita itu tidak bisa hidup sendiri. Cuma yang membedakan tuh dia itu tidak seperti kita. Tapi kalau penghidupan ini adil, tidak ada yang membedakan. Semua tergantung. Bahkan kita itu tergantung hewan juga. Tergantung air, tergantung angin. Tergantung kita itu tidak ada yang tidak tergantung. Gitu Mbak Sri. Adilnya di situ. Sama yang lainnya. Bukan berarti nanti yang cacat tergantung, terus yang tidak cacat tidak tergantung. Tergantung. Mana ada orang bisa hidup sendiri? Saya pengen tahu orang. Tidak butuh beras, tidak butuh angin, tidak butuh air, tidak butuh hewan, tidak butuh tumbuhan. Saya pengen lihat orangnya kayak apa. Mau foto bareng saya. Saya mau berguru sama dia. Kok bisa seperti itu, ilmunya apa? Gitu. Butuh Mbak. Kita itu butuh semua. Merepotkan kita ini. Saling merepotkan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya. Sama. Mau sempur, mau lengkap gini, mau cacat, sama. Sama. Wong kita sampai besar seperti ini nih yang gara-gara tergantung dengan orang lain kok. Karena kita lahir itu sudah tergantung. Bisa kita cuma ngek, lapar, kalau tidak disuapi tidak makan. Tidak disuapi tidak minum. Sudah tergantung kita. Mati aja juga tergantung. Harus dikuburkan orang, diantarkan ke. Sudah tergantung. Itu kalau kita mau belajar ilmu kehidupan. Itu sebenarnya. Terima kasih Mbak Uri.
Cuma ya itu ilmu kehidupan itu kalau terlalu misterinya dibongkar, lucu jadinya. Kadang ada pertentangan dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Itulah makanya orang-orang dulu itu tidak boleh diajarkan makrifat. Kalau diajarkan makrifat katanya gila. Ya gara-gara itu nanti. Kalau dikasih tahu yang benar dia nanti benturan sama rasanya. Akhirnya kok stres. Sebenarnya kalau dengan kesadaran diri yang tinggi, ya enak, belajar makrifat itu sangat enak. Bahkan kita mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya. Namanya syariat, torekot, hakikat, makrifat. Syariat dari sesuatu yang ditulis, kita torekot itu mencari. Mencari apa? Hakikat, kebenaran yang sebenarnya. Biar apa? Makrifat. Nah, sampai kalau hanya yang ditulis saja berarti kan masih di bawah sendiri. Masih bawah sendiri. Nah, sembah roh itu di saat sudah hakikat dan makrifat. Sudah tahu kebenarannya, harus bagaimana dia hidup, tujuan penghidupannya. Sudah tahu semua. Nah, kalau masih di level bawah tulisan tuh tadi ya sembah rogo itu. Padahal kalau kita kembali flashback, kan tegakkan, dirikan. Dalam kita beribadah, menegakkan ibadah, mendirikan ibadah. Sebenarnya di situ, cuma jangan dipikir teman-teman, kok enggak stres. Makanya saya senang membahas meditasi. Itu senang. Karena di situ bisa mengkaji. Meditasi itu mengkaji. Mas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh pencerahan spiritual? Kalau sampai dengan kesadaran diri yang tinggi, 2 hari cukup. Bahkan saya dulu 1 jam. Tapi perjalanan saya dalam bingung mencari itu 25 tahun. Jadi selesai dalam 1 jam. Ini serius, ini perjalanan saya. Saya itu dari syariat, torekot untuk hakikat ini saya sampai umur 33 tahun. Setelah mendapatkan pencerahan tentang makrifat hanya 1 jam, selesai semua spiritual saya. Perjalanan yang lalu itu yo pembelajaran. Pembelajaran. Makanya kesadaran diri itu kuncinya. Kunci dalam sampai melakukan spiritual. Itu serius saya. Nggak usah pakai mantra, nggak usah pakai tirakat apa-apa. Di saat sampai memiliki kesadaran diri yang tinggi, sampai jadi spiritual yang luar biasa. Tidak akan mudah tumbang. Tetapi di saat sampai masih mengikuti ini, alur ini, nanti kena masalah sedikit sampai tumbang. Karena apa? Sampai tidak memiliki keyakinan sebenarnya. Tidak memiliki kepercayaan dalam diri sampean. Sampean terlalu tergantung. Saya bisa bilang seperti itu. Kalau sampean mau belajar benar-benar tentang spiritual, oke, saya bersedia. Sampai datang ke sini. Kita belajar. Tidak usah lama-lama. Semalam aja sampai di sini.
saya akan bukakan. Tapi ya sesuai pengetahuan saya, sesuai dengan perjalanan saya. Nanti hasilnya tetap beda apa yang sampean jalankan. Tidak mungkin sama seperti saya. Tidak mungkin. Perjalanan spiritual orang satu dengan yang lain itu tidak mungkin sama, pasti berbeda. Goib aja berbeda kok. Di pohon itu ada pocongnya. Bukan itu gendruwo, bukan itu kuntilanak. Beda-beda wis. Makanya nanti habis Lebaran saya membuka pembelajaran, tapi harus datang ke sini. Keilmuannya satu, meditasi, praktek-prakteknya apa, dan dalam ilmuwan meditasi itu apa saja. Kedua, pengobatan. Itu yang saya paling pengen mengajarkan tuh pengobatan. Biar apa? Berguna. Biar berguna untuk orang lain. Karena di sini kalau sampean pengen belajar, saya ada. Sampean pengen belajar apa toh? Sakti-sakti. Ya Mas, siap ya Mas? Siap. Siap nih. Ini dari Perisai Banten. Sampean mau sakti apa toh? Jasa apa? Spiritual itu sebenarnya tidak ada ijazahnya, kalau kuliah ada. Ini ada saya teman dari Jawa Tengah. Ya dulu lama belajar di daerah Kulon. Sebenarnya enggak ada Mas. Orang menjauhkan diri itu kan cuma tujuannya kan pengen mengkaji dirinya dengan kesadaran diri, mencari dirinya. Ya kalau sampai enggak tanpa menyendiri sudah paham kan ya enggak usah menyendiri tuh. Orang hidup itu tidak perlu menyendiri kok. Kalau menyendiri nanti susah kok. Orang hidup itu kalau menyendiri susah. Karena apa? Kodratnya hidup itu butuh orang lain. Nah orang yang ke sana ke sini yang kita kan orang bingung tuh. Saya ngalami masalah. Masuk hutan, masuk ini, ke sini, ke sana, ke sini mencari itu kan orang bingung. Kalau sudah ketemu ya enggak usah. Saya aja juga waduh, ngapain saya dulu sana sini itu karena apa? Masih bingung dulu. Kalau sudah paham, ya usah. Makanya kalau sampai belajar, jangan mencari pinter. Carilah pemahaman. Orang paham itu pasti pinter, tapi orang pinter belum tentu paham. Sebenarnya yang sana ke sini masuk hutan, masuk gua, masuk ini menyendiri itu orang pinter, tapi tidak paham. Kalau paham mereka, tujuannya orang hidup itu ngidupi kok. Dia masuk hutan meninggalkan kewajibannya anak istri. Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tujuan aslinya ditinggalkan. Hanya untuk apa? Atau mencari apa? Berarti dia tidak percaya kebesaran Tuhan. Itu kalau saya Mas. Tidak tahu kalau orang-orang itu memang senangnya seperti itu ya biarin gitu aja kalau saya. Makanya penjabaran saya itu ya banyak yang tidak senang. Banyak tidak senang. Saya sendiri ya maklumi lah. Bicara apa itu kebenaran itu susah kok. Susah. Saya bicara ilmu gaib itu sebenarnya seperti ini loh. Metodenya tidak akan ada orang percaya.
Tapi kalau saya, kamu sini tak ijazahi ilmu gaib ini, percaya sampean pasti. Kamu bayar ke saya sekian, sekian, percaya sampean. Tapi kalau saya jabarkan yang sebenarnya kok bisa melihat penampakan itu karena apa? Karena ini. Saya detailkan gitu. Sampai tidak akan percaya. Karena susahnya membicarakan sebuah kebenaran. Sini mas, pengisian kodam pendamping. Paman percaya sampai mahar 500.000 percaya sampai. Tapi kalau saya jabarkan kodam pendamping itu sebenarnya ini. Tidak akan percaya. Itu yang pernah saya. Maaf Kang Tro, rapalan mengaturkan sesaji kepada leluhur bagaimana Kang? Nah, rapalannya atau yang sama minta. Assalamualaikum salam. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mas? Ditunggu. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Rapalannya. Tak bagikan, sampai ingin berbakti ke leluhur ya saya harus memberikan, mendukung sampean. Karena itu salah satu tujuan agar kita bisa kembali ke leluhur kok. Saya seneng kalau sampean mintai rapalannya aku seneng. Mau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawanya, Assalamualaikum salam. Kuku sing dupa gondo arum suminggao matura marang Gusti jagat Dewa Bathara Bono Langgeng gumelare alam padang ya donya iki. Kula nama sampean aturaken sembah bekti unjuk atur bekti dumateng Ibu Bumi Bapa Wasa. Ibu bengi Bapa rina kula. Malaikat Kasim kang maringi sandang pangan lan papan kula. Derek ngawuri dumateng kaki danyang nidanyan cikal bakal ingkang babat tanah Jawa. Sampan di Jawa, kalau sampan di Kalimantan ya tanah Kalimantan. Ngawuri kaki danyang nidanyan cikal bakal ingkang babat kutha mana, kota mana sampan tinggal. Ngawuri kaki danyang nidanyan cikal bakal ingkang babat desa mana. Ngawuri kaki danyang nidanyan cikal bakal ingkang ngreksa pekarangane sampean, rumah sampean. Baru ngaweruhi sedaya leluhur-leluhur kawula saking ibu bapak kawula ingkang manggen sak tanah-tanah, ingkang kerawat boten kerawat, ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal. Sedaya kula aturi rawuh. Nah, itu manggilnya. Mbok bilih wonten kekiranganipun anggen kula pasuguhan sesaji. Kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng. Mugi panjenengan sami tansah ngreksa lan jangkungi jiwa raga kula supados angsal kamulyan wonten ing alam donya ngantos benjing wonten ing akhirat. Assalamualaikum salam itu. Kalau pengen jelas, datang ke sini. Nanti bisa dicatat. Ilmu itu, kalau sampai mendengarkan sampai tidak paham, berarti belum waktunya dikasihkan. Tapi kalau sampai mendengar sekali aja langsung paham, berarti sudah sah. Makanya kalau tidak paham, ke sini. Boleh siapapun, boleh 24 jam. Saya itu tidak pernah membedakan sampai mau dari mana, terserah yang penting datang. Ya mas, pernah tuh aku ngusir sampean kan enggak? Oh. Ini juga apa saudara baru ketemu. Nah, itu semua saudara kok. Orang gila aja saya ini saudara. Apa boleh tanya teman-teman saya kalau spiritual. Saya itu kalau ketemu orang gila itu wah bahagia banget. Kasih makan, kasih rokok. Karena apa ya? Mereka saudara saya.
Jadi gila itu enak kok. Yang susah itu jadi orang waras itu, banyak aturan. Kalau untuk kembali ke leluhur saya senang. Saya ngajari itu senang. Masalah sesajinya seperti apa toh Kang Tro? Terserah sampean loh, namanya sampean ngasih itu terserah. Sampean bersyukur itu kan kemampuan sampean saja. Loh, saya punya air putih tok ya Kang Tro. Yaudah dikasihkan air putih. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada oh dicari gitu. Sampai namanya bersyukur itu sesuatu yang ada dalam diri sampean ataupun rumah sampean yo kasihkan. Tidak ada ya gimana? Ya mau sesaji mau beli ini Kang. Engko terus ngutang ayo padha wae no. Tiap tidur selalu mimpi didatangi leluhur. Setelah bangun mimpi itu sangat jelas di pikiran itu sebenarnya jin atau leluhurku yang dahulu masih hidup atau bagaimana Kang Tro. Soalnya ngimpi berulang-ulang. Sampan tuh suruh datang ke leluhur sampean. Disuruh kembali ke ajaran leluhur sampean. Karena apa? Apa yang ada dalam diri sampean itu kan juga dari leluhur sampean. Gen-gen sampean itu juga dari leluhur sampean. Leluhur sampean tuh ya ada dalam diri sampean. Sampean semua ini yang hadir ini loh, semua itu punya leluhur dalam dirinya masing-masing. Mau menyadari atau enggak gitu saja sebenarnya masih mau. Itu ya leluhur sampean tapi kan mengingatkan. Memorinya masuk dalam mimpi sampean, mengingatkan. Agar sampean tidak melupakan. Kang, apa mereka bisa mendengar leluhur kan sudah nggak ada. Kalau bisa dengar letak mereka jauh atau dekat kita nggak tahu. Leluhur itu ada sama sampean kok. Sampean tanpa leluhur apa ya urip apa, Mbak? Ya mereka denger, sampean ngomong ini denger kok. Selalu memantau, sampean tuh denger. Sampean ngomong ngaturkan sesaji kan sampean yo denger, walaupun sampean batin yo denger, yo tahu sampean. Ya leluhur itu ada dalam diri kita kok gini. Jiwanya itu ada dalam diri kita kok. Lewat orang tua kita kok. Makanya Kundalini itu kan sebenarnya tetesannya penciptaan kita dari darah merah dan darah putih. Di situ tersimpannya memori itu, gen-gen leluhur kita itu. Dengar mereka, Mbak. Bahkan kita mau apa itu loh, tahu mereka. Yang lucunya kan kalau leluhur kita dulu orang besar terus kita sekarang ngiri gitu lah. Susah toh. Akhirnya ngeluh lah sampean. Piye lho leluhurku dhisik kok ngono, saiki aku kok ngene iki terus piye? Dengar mereka itu. Jangankan kita. Nabi yang besar luar biasa itu loh, tahu leluhurnya sampai 25. Yang diambil dari Nabi apa? Ajarannya. Dirangkum menjadi ajaran yang luar biasa seperti ini. Ya, sampean kalau kita itu leluhur baru mbah lali kok terus. Piye lho? Beh. Ya maaf, kata-kata saya seperti ini maaf. Tapi saya benar ngomong ke sampean tuh dengar leluhur. Dalam raga kita semua ini ada jiwa leluhur. Ada. Kalau enggak percaya, buyut sampean itu kalau
Ada gennya, sampean sekarang periksa gen sampean, DNA sampean, pasti ada, sama. Arifin Billah, terima kasih. Ini belajarnya nyantai Mbak, ya aja serius loh. Aku ki ya ora ngelokke ya ora nesu. Kita belajarnya sambil rileks, santai. Denger, Mbak. Nah, terus sesaji ini yang makan apa leluhur kita, Kang? Enggak. Ini kan sebagai wujud bakti kita dengan mengingat leluhur kita. Sajennya nanti paling ya yang pisang ya dimakan orang. Paling sampan kasihkan orang kan gitu tuh. Enggak ada yang mubazir dalam hidup kita itu, sebenarnya enggak ada yang mubazir. Enggak ada yang dibuang. Karena apa? Semua kembali ke alam. Contoh lah, sampan bawa sesaji, sampan taruh di bawah pohon. Apa yang makan jin? Ya enggak toh. Akhirnya busuk kembali ke tanah lagi. Mubadir sampan, Kang, buang makanan. Ya enggak. Makanan itu asalnya dari tanah, buang kita buang ke tanah enggak mubadir. Kembali ke tanah. Enggak ada orang hidup itu mubadir. Itu kalau penjabaran secara hakikat. Tapi kalau syariat ya enggak boleh, dosa buang makanan. Setiap saya tidur, saya melihat pelangi dan tabut suci. Apa artinya? Wah, aku kurang paham, Mas. Kalau itu sebenarnya energi sih dalam diri. Rasa, Mas. Kalau saya seperti itu aja. Makanya buat teman-teman yang pengen mendalami, monggo nanti. Habis Lebaran, saya mengadakan pembelajaran, silahkan datang. BA saya sendiri, tidak ada adminnya, saya itu tidak akan pernah punya admin sampai kapan. Saya tidak pengen adminan. Siap, Mas Arif. Reza Fahrizal, Kang, saya sering mimpi sebelum terjadi. Itu pertanda apa dalam diri saya? Belum mimpi sebelum terjadi. Waruh sadurunge winarah. Filosofi mudik. Mudik itu kembali jati diri, Mas. Orang itu mau perginya seperti apa pasti pulang. Pasti pulang. Pasti kembali. Kembalinya ya ke rumah, ke orang tua. Orang Jawa dulu, orang tua itu Gusti Allah Katon. Sampean kan baliknya ke situ. Sungkem lagi, minta maaf lagi orang. Itu filosofi mudik. Kembali ke asal. Memang berat perjalanannya, rame-rame, biaya. Tetapi sampai di rumah itu ya luar biasa kebahagiaannya, itulah perjuangan. Sama kita itu sebenarnya pengen kembali ke jati diri kita. Memang perjuangannya ya luar biasa, tapi kalau sudah ketemu ya enak. Enak.
Kalau dalam Jawa ya sangkan paran dumadi, kembali ke asal. Innalillahi itu juga. Siap, Kang Sardi. Itu sebenarnya filosofi ya. Masalah nanti kalau habis lebaran sampai pengen yang ilmu kanuragan, kesaktian ada, yang ijazai, hipnotis ada, pengobatan ada, meditasi ada. Sampai pengen ilmu laduni yang mentah-mentah, yang kaku-kaku itu ada. Terus sediain di sini. Dan saya buka juga pengobatan gratis. Saya kalau pengobatan nggak usah bayar di sini. Itu tujuan saya yang bikin ini Padepokan itu adalah untuk bantu orang. Kalau belajar bayar. Yo no mas. Belajar bayar. Kalau berobat enggak bayar. Yang dari bayar ini nanti untuk membantu yang berobat. Karena orang berobat itu pasti susah. Siapa tahu butuh obat, butuh apa, kita bantu dari sampan bayar. Karena belajar ilmu itu kalau enggak bayar, menyepelekan. Itu kan halusinasi. Enggak akan mas. Monas Ruto berarti kan simbolnya sampai tahu kalau istana itu pindah di Jakarta enggak jadi ibu kota lagi. Itu aja simpel-simpel ya mas, menjabarkan enggak usah ribet-ribet. Itu kita belajar malam ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Nanti kalau pengen belajar langsung ya langsung datang aja. Karena apa yang saya sampaikan kalau di medsos itu tidak bisa sedetail, mungkin saya tidak bisa. Karena apa? Ada yang nerima, ada yang enggak. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Semuanya sehat, sukses, yang mudik lancar, selamat sampai rumah, dan bisa bertemu dengan keluarga. Apabila ada kata-kata saya selama ini yang kurang bagus, kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita selalu dalam keberkahan alam semesta. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.